Halo, kita hari ini akan membahas tentang apa itu software engineering dalam mata kuliah pengembangan sistem perangkat lunak. Jadi ada latar belakang pemikiran, yaitu lebih dari setengah pengembangan sistem yang ada di dunia ini gagal dilaksanakan. Gagal dikarenakan yang pertama, pengembangan sistem itu di-cancel sebelum benar-benar selesai. Yang kedua yaitu sistem yang sudah selesai belum pernah digunakan. Dan yang ketiga, sistem yang sedang dibangun atau yang sudah selesai tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Sedangkan setengah dari atau kebanyakan dari pengembangan sistem yang tidak gagal, mereka itu disampaikan terlambat, jadi melewati batas waktu yang sudah ditentukan, atau mereka melebihi dana, melebihi budget yang sudah ditentukan, atau yang ketiga tidak memberikan fitur-fitur yang sudah dijanjikan atau direncanakan di awal. Di sini ada beberapa contoh dari perusahaan-perusahaan yang ada di dunia, hasil dari pengembangan sistem, seperti misalkan di Hudson Bay, Kanada tahun 2005. Ini sistem inventory-nya menyebabkan kerugian sebesar 33,3 miliar dolar untuk perusahaan Hudson Bay. Adapun juga di sini Ford Motor Company di tahun 2004, sistem purchasing-nya itu ditinggalkan setelah cost dari deployment itu menghabiskan dana sebesar 400 miliar dolar. Jadi ini latar belakang pemikirannya, sehingga kita akan masuk ke dalam gambar yang ada di slide. Bisa dilihat di sini ada 10 gambar ya. Jadi diibaratkan pengembangan sistem itu seperti kita akan membangun sebuah ayunan ya, ayunan yang digantung di pohon. Jadi kalau pada gambar yang pertama ini, bagaimana customer menjelaskan sistem yang ingin dia bangun. Jadi customer menjelaskan di situ ada dia pengen membangun sistem seperti ini. Kemudian pada gambar yang kedua ini yaitu bagaimana seorang project leader ini adalah seperti ketua dalam tim yang mengerti tentang pengembangan sistem tersebut. Jadi, dan gambar yang ketiga yaitu bagaimana seorang sistem analis, jadi di dalam tim itu ada juga yang namanya sistem analis, akan mendesain sebuah sistem. Jadi dari gambar ketiga kita sudah bisa lihat bahwa persepsinya itu sudah berbeda. Kemudian gambar yang keempat, bagaimana seorang programmer akan menuliskan kode dari sistem yang sudah didesain oleh sistem analis dan dijelaskan oleh project leader. Dan kemudian bagaimana seorang bisnis konsultan di gambar yang berikutnya itu akan mendeskripsikan sistem yang dibangun. Nah, di gambar yang di bawah di sini yaitu kita lihat bahwa bagaimana project itu didokumentasikan, tidak ada apa-apa di situ ya. Kemudian bagaimana operationnya, diinstalnya sistem tersebut, oke. Dan kemudian gambar selanjutnya adalah how the customer was built. Jadi tagihan kepada customernya seperti akan membangun sebuah roller coaster. Jadi awalnya customer hanya minta ayunan, tapi dia ditagih seperti akan membangun roller coaster. Dan gambar yang ke-9 itulah bagaimana sistem itu disupport. Dan yang terakhir, jadi gambar yang terakhir yang ke-10, jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh user adalah sebuah ayunan yang sederhana saja dengan tempat duduk dari ban ya. Jadi kira-kira untuk gambar yang berikutnya adalah mungkinkah apa yang dibutuhkan oleh customer ya itu yang didapatkan oleh customer. Jadi kalau kita lihat saja tadi di gambar yang pertama, yang dijelaskan oleh customer sebenarnya bukan yang di gambar yang terakhir itu ya kan. Kalau kita balik ke slide yang sebelumnya ya, lihat nih gambar yang pertama
itu bukan yang sebenarnya yang diinginkan oleh customer. Jadi masalahnya bagaimana caranya kita bisa bagaimana caranya kita bisa menggali informasi dari customer secara tepat agar apa yang dia inginkan itu bisa kita dapatkan. Oke, seperti ini, yang dia inginkan bisa didapatkan. Oke, untuk slide yang berikutnya kita akan masuk dalam pengertian sistem. Jadi sistem itu apa? Dalam pengembangan sistem perangkat lunak ada kata sistem. Menurut Jogianto, sistem itu adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi elemen-elemen yang saling berinteraksi. Elemen-elemen apa itu saja? Yaitu pertama itu ada komponen-komponen sistem yang ada di dalam situ, kemudian ada batasan-batasannya, lingkungan sistem, tampilan antarmukanya atau interface, kemudian ada inputnya apa, outputnya apa, prosesnya apa, dan ada objektif atau tujuan dari sistem tersebut dibangun. Itu pengertian dari sistem. Jadi kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian pengertian dari pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Jadi kalau untuk pengembangan sistem itu artinya sistem yang sudah ada kita perbaiki atau kita akan membangun sistem yang benar-benar baru. Sedangkan pengertian perangkat lunak itu adalah menurut Roger S. Pressman ada 3. Jadi menurut Roger, perangkat lunak itu adalah instruksi-instruksi yang ketika dijalankan menyediakan fitur-fitur, fungsi-fungsi, dan kinerja-kinerja yang dikehendaki. Roger juga mengatakan bahwa perangkat lunak itu adalah struktur data yang memungkinkan program-program memanipulasi informasi. Dan yang ketiga adalah informasi deskriptif pada salinan tercetak dan bentuk-bentuk maya yang menggambarkan pengoperasian dan penggunaan program-program. Kemudian pengertian perangkat lunak selanjutnya dari Ian Sommerville. Menurut Ian, perangkat lunak itu adalah komputer program plus dokumentasi. Jadi ada dokumentasinya di situ. Nah, produk software itu dapat berupa yang kita namakan generic products, produk umum, yaitu sistem stand-alone yang dijual di pasaran. Jadi suatu sistem yang dibangun yang bisa digunakan secara umum oleh masyarakat. Contohnya misalkan untuk melakukan pengetikan, kita bisa menggunakan Microsoft Word. Jadi semuanya bisa menggunakan itu. Atau yang kedua, yang disebut dengan customized product. Customized product itu adalah perangkat lunak yang dikembangkan khusus untuk satu single customer sesuai dengan spesifikasi mereka. Jadi memang dibangun khusus sesuai dengan spesifikasi. Seperti contohnya untuk di Unsrat itu ada Portal Inspire. Portal Inspire untuk digunakan khusus untuk Universitas Samratulangi dalam mengelola akademik dan layanan-layanan lainnya. Jadi hanya khusus untuk digunakan oleh Unsrat, tidak bisa digunakan oleh universitas-universitas lainnya karena tidak sesuai dengan proses bisnis yang ada di universitas tersebut. Selanjutnya yaitu atribut perangkat lunak yang baik. Jadi sebuah perangkat lunak seharusnya memberikan user kebutuhan dan fungsionalitas serta kinerja yang pertama adalah perangkat lunak itu harus dapat dipelihara atau maintainability-nya harus ada. Perangkat lunak tersebut harus dapat memenuhi perubahan kebutuhan user. Jika ada perubahan, maka perangkat lunak itu harusnya bisa beradaptasi untuk penambahan fitur contohnya. Kemudian yang kedua, dapat diandalkan atau dependability. Perangkat lunak ini harus dapat dipercaya dan tidak menyebabkan kerusakan fisik atau ekonomi jika terjadi kegagalan sistem. Yang ketiga yaitu efisien atau efisiensi.
Perangkat lunak harus efisien dalam penggunaan sumber daya sistem. Jadi perangkat lunak yang baik itu tidak banyak memakan resource dari komputer. Misalkan contohnya jika kita menjalankan satu perangkat lunak dan kemudian komputer kita menjadi pelan atau malah jadi hang, nah itu berarti perangkat lunak yang kita gunakan itu tidak memiliki atribut efisiensi yang baik. Dan yang terakhir adalah usability atau kemampu pakaian. Perangkat lunak harus dapat dipakai sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih, dan untuk pembahasan selanjutnya akan berlanjut di video selanjutnya. Sampai jumpa.